Shalom. Kembali lagi di Demam Berdarah bersama aku Rere. Seperti biasa aku udah kedatangan saudara. Saudaraku kali ini merupakan orang yang sangat berjasa di kehidupan kita semua. Kenapa? Karena kalau nggak ada saudara kita yang satu ini, kebutuhan hari-harian kita ketika nggak ada saudara kita ini bakalan gimana? Nggak ada. Ayo, langsung saja sudah bersama kita di sini Bang Taminta Ginting. Bang. Selamat siang. Abang dengan bersama Taminta Ginting nih. Iya. Abang udah pakai kartu BCA Bang untuk kartu kreditnya? Belum ya. udah kayak call center kayak gitu Bang. Ya, jadi udah bersama kita Bang Taminta Ginting. Apa kabar Bang? Sehat. Sehat. Abang dari mana tadi? Sebelum kesini gitu? Dari rumah aja. Dari rumah. Jalan menuju kemari dari rumah naik apa? Mobil. Oh, naik mobil. Mobilnya merek apa kalau boleh tahu? Avanza. Oh, BK-nya Bang? Waduh. Kayak detail kali gitu. Kuncinya Bang ada? Sama supir. Oh, sama abang kesini sama supir. Iya. Berarti kalau abang kesini sama supir, abang ini apa ya? Kalau kata anak-anak sekarang tuh orang kaya ya, ya. Bukan kaya, bagi-bagi rezeki. Bagi-bagi rezeki. Iya. Bang, kerjaan abang apa? Bertani, bercocok tanam. Bertani maksudnya nanam apa? Kan bertani tuh banyak, ada beras, ada padi, Iya. ada sayur-sayuran, ada buah-buahan. Ya, Abang lebih kan? untuk saat ini kita ada tanaman padi, ada tanaman jagung manis, ada tanaman jagung ketan, ada juga terong ungu, terong yupita. Terong yupita apa Bang? Itu nama jenis benihnya, terong ungu yang sering di campuran untuk ayam penyet yang yang digoreng crispy ya Bang? Iya itu. Dan ada juga kita baru mencoba tomat sama kubis. Iya. Bang, perbedaan jagung manis dan jagung ketan tadi apa? Bedanya kalau jagung manis sama jagung ketan sangat banyak bedanya. Kalau jagung manis dia rasanya manis. Cuma itu bagi saya kelebihan jagung manis ini. Warnanya tetap kuning. Warnanya tetap kuning. Kalau jagung Akan tetapi kalau jagung ketan ini dia ada 3 macam. 3 macam. Oh, Ya. terbagi lagi jadi 3 Ya, macam. ada dia namanya jagung ketan jantan itu warnanya merah. Dan ada lagi nama jagungnya rasanya itu dia 2 warna bicolor. Bicolor. Ya. Ada warna bulirnya itu ada warna putih dan ungu. Nggak pernah makan Dan Bang. ada juga satu lagi tricolor, 3 warna. 3 warna. Kuning, putih, ungu. ungu. Ya. Oh, bahkan saya tidak pernah melihatnya. Oh. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya jagung manis dan jagung ketan lebih mahalan jagung ketan ya Bang? Jauh. Karena kenapa lebih mahal jagung ketan? Karena manfaat daripada jagung ketan itu jauh lebih banyak daripada jagung manis. Manfaatnya itu banyak sekali manfaatnya kalau jagung ketan ini. Salah satunya lah. Salah satunya bisa mencegah kolesterol juga bisa. Untuk diabetes. Dan kalau untuk diabetes itu sudah pernah itu teruji sama pedagang kita yang memberi konsumen itu selalu memakan jagung ketan. Ya, jantan itu yang warna ungu. Iya. Dia semua bulernya itu warna ungu ya Bang? Bulir sama tuh tongkolnya itu juga sama kelopasnya. Apa tadi? Tongkolnya Ada ikannya juga? Tongkol bukan ikan. Jadi tongkol. apa nih Bang? Aku kayak agak-agak dikit. Tongkol. Kayak bukan ikan tongkolnya pun warna ungu juga. Berarti semua keseluruhan dia warna ungu? Iya. Terus Bang, jagung jadi yang paling laku di pasaran tuh yang mana? Yang ketan apa yang manis tadi? Yang paling banyak dikonsumsi sama masyarakat? Sebenarnya kalau yang paling banyak dikonsumsi masyarakat
di jagung manis. Itu jagung manis yang paling banyak yang dikonsumsi masyarakat. Ya, karena mungkin jagung ketan ini harganya lebih tinggi daripada jagung manis ini. Jadi kalau jagung manis dia pasarannya merakyat gitu, murah meriah begitu. Tapi kan Bang, kalau mama aku belanja nih, kalau dia mau masak sayur gitu Bang, katanya itu bukan jagung manis, ada lagi katanya jagung Hawaii, jagung susu. Itu beda lagi sama jagung manis. Apa dia masuk kategori jagung ketan apa jagung manis? Kategori jagung manis. Manis ya, Hawaii sama susu. Iya. Bang, sebelum kita jauh lebih dalam bercerita tentang jenis-jenis pertanian yang abang gelutin, kita mau tanya-tanya dulu. Boleh. Sebelum abang bertani, abang kerjaannya apa? Waduh, Jauh kalau sebelum bertani dulu, saya pekerja buruh kasar. Buruh kasar itu Ya, gimana? buruh kasar. Ya, saya dulu kerjanya mocok-mocok ladang orang, tukang potong rumput. Nah, tukang potong rumput. Kalau di Kota Medan ini tukang rumput keliling kan ada tukang potong rumput keliling, ada. Tapi kalau di yang pakai alat gitu ya Bang? Ya, pakai mesin potong rumput. Tapi kalau di sana ya ke ladang-ladang lah, ke lahan pertanian, karena di daerah kita 80% daerah pertanian. Rumah abang di mana? Maksudnya sekarang apa dulu? Yang dulu, yang masih abang kerja rumput, potong Kalau rumput. tempat tinggal kita dulu sebenarnya ya sangat-sangat memprihatinkan dengan ukuran cuma 4x5. 4x5 di daerah? Di daerah Namorambe juga. Oh, Namorambe. 4x5 dengan dindingnya pun nggak tembok loh, masih bambu. Masih bambu. Ya, Full bambu apa yang setengah batu bata gitu Bang? setengah. Setengah batu bata Ya. dan bambu gitu ya? Ya. Gaji abang waktu kerjaan ngotong rumput itu berapa? Dulu. Kalau masalah gaji nggak bisa kita faktorkan karena kadang-kadang nggak juga. Ada enggak maksudnya? Kadang ada pekerjaan bergaji lah, kadang nggak bekerja ya nggak bergaji. Sekali abang motong rumput gitu? Sekali motong rumput kalau dulu sekitar satu harian itu sekitar 125.000. 125.000. Iya. Itu abang bilang kocok-kocok karena dia nggak setiap hari Iya, ya setiap hari dapatnya. Ya, tapi bisa satu minggu cuma sekali kerja. 1 minggu sekali Iya, kerja? sekali. Jadi selain itu abang kegiatannya apa lagi? Iya. Udahlah duduk-duduk aja, nggak ada kerjaan. Lahan pertanian pun nggak ada juga, modal usaha untuk bertani pun nggak punya. Itu abang udah nikah atau belum pas kerja kemarin? Udah menikah, udah Jadi, punya anak 1. Jadi istri abang bilang gimana tuh? Kayak Ya, mau bilang apa? Seorang istri ini kan menerima apa adanya. Apa adanya. Rezeki yang apa adanya harus diikhlaskan kan begitu. yang penting kita udah berusaha gitu. Yang penting kita udah berusaha. Berarti itu tahun berapa tadi Bang? Pas abang kerja ini motong rumput? Tahun 2000. 2000. Ya. Awal mulanya abang kok bisa kepikiran aku bertani aja nih. Nah, Sebenarnya sebelum saya berumah tangga, Hmm? saya sebenarnya udah suka di dunia pertanian ini. Kenapa abang suka di dunia? Akan tetapi karena nggak ada lahan, nggak ada modal, mau bilang apa? Nah, kalau tidak, karena saya pun dulu sekolahnya memang kebetulan di sekolah pertanian. Saya suka kali memang di pertanian ini. Oh, abang sekolah di pertanian? Iya. Jadi karena terkumpullah sedikit-sedikit, ada modal untuk usaha, cari kontrakan lahan, baru mulailah menanam jagung manis begitu. Awal mula kali abang terjun ke bertani langsung itu main di jagung manis? Iya, main di jagung manis. Kenapa abang milih jagung? Kan banyak tuh yang bisa dibudidayakan. Karena dulu di saat tidak ada pekerjaan memotong rumput, saya ngupah-ngupah juga ikut panen jagung, ikut jadi tukang panen tokeh-tokeh jagung itu, ikut jadi tukang panennya dulu saya. Berawal dari situ. Berawal dari situ, jadi kepikiran, senang juga bertani jagung ini begitu. Jadi abang memutuskan
itu ya bertani itu pertama kali. Ya. Itu tahun berapa bang? Tahun 2002. 2002. Ya. 2 tahun, berarti 2 tahun juga lah bang motong-motong rumput aja Ya, baru ya. abang bertani itu. Kalau motong rumput itu tidak. Kalau motong rumput itu dari tahun 95. Saya masih duduk di bangku SMA, sepulang sekolah Udah itu. saya ngupah ke ladang orang. Ngupah ke ladang-ladang orang. Sepulang sekolah, pulang ke rumah, makan siang, ganti baju, ngupah ke ladang orang, motong rumput. Motong rumput sama yang sambilan tadi ya? Iya. Yang ngapain jagung? Ya, tukang panen jagung gitu. 2002 tadi Iya. berarti ya bang? Iya. Setelah abang memutuskan kayak kenapa kayak maksudnya kayak selain tadi abang bilang abang suka di pertanian gitu, kenapa abang kayak memilih jalur bertani gitu? Maksudnya kan banyak nih pekerjaan yang bisa kita pilih gitu. Iya. Selain abang suka dan abang punya pengalaman ke ladang-ladang orang, abang habis pulang sekolah dari SMA tadi. Memang saya sangat gemar dulu saja masih sekolah pertanian dulu. Saya itu suka kali. Kadang-kadang saya ke perpustakaan umum depan Istana Maimun itu saya cari buku-buku pertanian. Kadang-kadang itu gambar-gambar tanaman di buku dari perpustakaan itu nanti saya ambil, nanti saya ke tukang kaca saya bingkaikan, saya tempel di dinding gambar buah tomat gitu. Saya senang kali memang, gemar. Abang itu perpustakaan itu abang ambil? Iya. Loh, abang udah ini kan nggak boleh buku perpustakaan diambil, kan kita cuma baca aja nih. Iya, Kenapa dulu saya abang kok pulang dulu kan nih? saya bisa juga. Saya kan dulu udah jadi anggota memang. Orang-orang dalam juga abang. Iya. Oh suka gemes. Suka gemes. Kalau ngeliat jagung suka ya. bingkai-bingkai Jadi gitu. jadi sekarang jadi gemar ya. Iya. Dari gemes ke gemar ya. Iya. Berarti karena suka lihat itu tadi abang sukanya lihat tomat, kenapa jadi jagung? Karena kan ini untuk daerah tempat tinggal kita belum ada di situ tomat. Nah, belum ada di situ orang bertanam tomat. Nah, jagung semua. Itu tadi lah, setelah saya ikut bekerja sama tukang panen itu tadi, saya kan udah nampak hitung-hitungannya, ekonominya jagung ini bagaimana gitu. Ya kita kan mengejar ekonomi juga, apa ceritanya kan gitu. Makanya saya larinya ke jagung. Jadi bang awal mula kali itu kan abang bilang butuh modal Ya. yang gede kan untuk lahannya sendiri juga, Ya. abang membudidaya tadi. Ya. Itu abang dapat modalnya dari mana? Nah, dari hasil saya motong rumput itu, kalau pas banyak kerjaan itu saya sisihkan sedikit sehingga saya punya modal sedikit bisa nyewa lahan. Nah, Berarti begitu. abang sewa lah ya Sewa. awalnya. Iya. Per berapa tahun tuh bang? Bisa emang nyewa? Masih setahun lah, nggak punya duit, kita nggak punya uang. Banyak nggak sih bang modal yang diperlukan ketika kita mau bertani gitu? Banyak lah. Banyak. Berapa juta lah sekarang? Iya, kalau untuk sekarang ini ada kita kelola lahan sekitar 2 hektar. Yang kita kelola lahan sekitar 2 hektar. Itu putaran modal di situ sekitar 30 sampai 50 juta. Berapa hektar tuh bang? 2 hektar. 2 hektar. Iya. 30 juta ya. Iya. Terus bang, setelah itu tadi kan lahannya. Iya. Itu udah itu lahannya aja. Apa udah semua sama kayak bibit-bibit atau bibit-bibit tanamannya gitu? Iya, udah termasuk. Udah termasuk. Artinya begini, di saat start pertama kita kan bukan mengelola lahan itu bukan 2 hektar. Kita lahan 2000 meter. Nah, baru panen. Tambah. Nah, panen lagi. Kan udah tambah lebar juga, ditambah lagi terus. Panen lagi, kan tambah juga baru kita. Lama-lama makin luas. Iya, gitu. Sampai lahan itu udah nggak sanggup lagi saya ngerjain, saya udah butuh lagi tenaga dari orang untuk bantu di kebun kita begitu. Itu pas abang mulai awal pertama kali abang sendiri nggak ngerjainnya, apa dibantu sama istri? Oh, abang? sendiri. Semuanya Tidak sendiri. pakai tenaga bantuan dari pihak manapun.
Yang 2000 berapa tadi? 2000 meter 2000 itu. meter. Ya, Abang kerjain sendiri. betul. Abang kerjain lagi Betul. panen. Itu Bang kalau jagung gitu panennya berapa bulan atau berapa tahun sekali? Kalau jagung manis sekitar 72 hari, 75 hari udah panen. 75 hari sampai 72 hari. Iya. Bang itu, aku kan nggak ngerti nih Bang tentang bertani gini kan Bang. Itu kita kan mau bertani nih, pasti banyak yang kita tanam nih pohon-pohonnya atau tanaman-tanamannya yang kan tuh butuh banyak tuh yang mau itu kan apa namanya bibit ya? Ya, benih. Benihnya itu abang beli di mana? Kalau dulu kita sering beli benih itu ke pajak deli tua. Kalau dulu, kalau sekarang di toko kita sendiri. Bang, benih ini bentuknya gimana sih? Dia yang kayak biji-bijian apa? Iya, biji-bijian. Oh, Biji-bijian. berarti nggak hidroponik ya Bang? Tidak, kita media tanah. Media tanah. Jenis-jenis tumbuh-tumbuhan apa aja yang bisa kita hidroponik gitu? Oh, kalau yang hidroponik yang saya lihat jadi sayuran banyak di hidroponik, bawang merah itu banyak, sayur-sayuran, sayur manis itu banyak, brokoli itu banyak. Yang nggak bisa hidroponik? Yang nggak bisa hidroponik ya seperti jagung kan nggak bisa Jagung nggak hidroponik. bisa. Nah, jagung tidak bisa. Padi bisa nggak Bang? Padi bisa. Padi bisa? Baru tahu loh padi bisa hidroponik. Aku belum pernah loh Bang lihat jagung yang warna ungu semua, yang kayak Abang bilang tadi, yang sampai tongkol-tongkolnya tuh warna ungu. Kalau jagung manis kan udah biasa tuh, udah sering kita lihat di pasaran. Oke sih. Kalau- Kebetulan kita ada masih ada buah di rumah kita. Coba kita Oh lihat. Abang bawa Ada, ke sini? ada. Oh boleh lah Bang, aku pengen lihat. Gak pernah lihat soalnya, kampung kali ya. Apa karena mahal ya Bang, mamaku nggak bisa beli gitu. Nah, ini dia. Gini ya Bang. Oh iya ungu semua. Kalau yang inilah yang kita sebut dengan jagung ketan jantan. Jagung ketan Ya. jantan. Kenapa jantan Bang? Itu perusahaan benih. Oh. Nah, kita tidak mengerti kenapa ini disebutkan namanya jagung ketan jantan. Itu yang perusahaan benih yang menentukan. Kita tidak tahu bagaimana ceritanya kan begitu. Pokoknya namanya udah itu gitu ya, Bang taunya ya. Ya. Dan ini ada juga dibuat orang menjadi bahan pewarna makanan yang alami. Karena Bahan. warna ungunya ini Bang. Ya, karena warna ungunya ini Oh ini- iya, sampai itu-itunya kan Ya. warna ungu ya Bang. bisa kita lihat kan dari warna ungu. Oh dia. iya, Nah, getah-getahnya itu ya. warna ungu. Jadi air rebusan ini bisa dibuat menjadi bahan pewarna makanan yang alami. Alami. Jadi bahan Banyak pewarna itu, kegunaannya ya, juga. tidak menggunakan bahan kimia. Lebih sehat kita loh makan bahan pewarna yang alami ini. Berarti kalau jagung kuning itu pewarnanya apa? Maksudnya enggak itu ada pewarna lagi gitu maksudnya enggak kan? Kalau jagung kuning itu Memang menang di warna- rasa manis saja, menang di rasa manis. Berarti kalau ini dia nggak manis Bang rasanya? Ada sedikit manisnya, tapi dia Tidak lebih terlalu. cenderung rasanya pulen. Dan kalau ini kita makan enak di mulut, nyaman di perut. Oh. Karena perasaan setelah makan jagung ketan ini seperti kenyang makan nasi. Seratnya lebih tinggi gitu. Ya, Bang, kalau yang ini Bang, ini warna putih semua gini nih. Apa Bang? Ini kayak jagung belum masak ya Bang? Belum bisa dipanen gitu. ini Itu makasih atau replika tuh kak? Asli. Kayak plastik gitu. Iya. Warna putih kan ya? kayak warna Iya. putih semua gini. Nah, Kalau ini Bang, coba dipatah. dipatahkan ini, Iya. nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak plastik kan? Enggak sih. Ah. Gitu ya cara kebuktiannya tuh gitu ya nggak dipatahin. plastik kan? Nah, Dimakan ini bisa? Bang? belum Langsung. belum dimasak. Oh, Oh,
Mana tahu kan, nggak Manfaatnya perlu apa? dimasak. Manfaatnya bang, kalau yang putih Kalau manfaatnya sama aja, kalau jagung ketan sama-sama sama manfaatnya semua. gitu. Cuma dia beda-beda warna doang. Beda-beda warna juga. Atau ini yang betinanya kali bang, tadi kan ini Oh, jantan. bukan. Ini rasanya. Rasanya Ya. Ini nama jagungnya jagung ketan rasanya. jagung ketan rasanya. Iya. Namanya itu rasanya. Iya. Ini dari bibitnya juga lagi abang bilang. Iya. Nggak tahu juga sejarahnya Nggak bang. tahu juga sejarahnya. Aduh. Itu tanya yang punya benih lah. Oke. Bang, ini kalau di pasaran berapa sih bang? Maksudnya per kilonya itu berapa gitu? Kalau di Beda- pasaran ini kalau saya tolak ya, saya yang tolak sendiri. Ini sama kelopot-kelopotnya ini ditimbang, begitu dipetik masukkan karung, ditimbang ini Rp8.000 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. Kalau udah sampai di supermarket sekitar 25.000 1 kilo per 1 kilonya. kilo, iya. Ini sama yang putih sama yang ungu. sama. Nanti kita panggil ya orang benihnya untuk menjelaskan semua nama-nama benih ini, kenapa dia jantan dan kenapa yang putih namanya itu jagung ketan rasanya. Aneh sih, dia kayak gantung gitu ya bang, ngasih tahu info. Tapi serius bang, aku baru lihat ini jagung karena setahu awak semua jagung tuh warna kuning. Nah rupanya ada warna ungu, ada warna putih juga yang bagus, yang banyak manfaatnya, gitu ya bang. Sama bisa jadi pewarna makanan alami, loh. Tuh kalian beli nanti bisa kalian rasain. Abang ini berarti abang nih ya, ini produk-produk abang ya. Iya betul. Selain berarti abang di sini di jagung ini semua kan. Selain jagung ini abang tanam apa lagi? Ada tanam terong ungu, Oh udah tanam ya. ada tomat, tomat. ada kubis, banyak lah, ada gambas. Tahu gambas? Oyong. Nggak tahu. Gambas. Ada pare tahu. Pare tahu, Nah, yang pahit kan? Ya. Tapi kalau di sayur enak loh, bukan pare. Kalau di rumah sering di telur dadar gitu bang, kayak dibuat omelet, jadi masukin ke telur. Enak kan? Enggak, Nggak tetap enak? pahit. Biar enak jagung memang. Iya, jagung sih, ganti nasi semua. Iya. Ya kan Untuk bang? diet bagus diet. Iya sih, bagus. Nggak untuk diet pun ini kayaknya apa namanya, bagus lah gitu. Untuk janda bagus ungu. Enggak lah, beda lah ini. Masa yang ungu, enggak semua ungu untuk janda. Iya bang, apa bener? Jagung ungu bagus untuk janda. Mungkin karena namanya jantan bagus untuk janda mungkin. Oh, bisa jadi juga. Masuk Pak Eko. Mana tahu ya kan. Ini kalau yang putih semua gini untuk orang albino bang ya? Enggak. Belum jelas. Apa untuk orang ini? Udah ada, jangan ya rasis kita nanti. Somasi. Bang, berarti kan udah banyak nih abang. Ada terong, kubis, pare, jagung terbagi lagi, tomat. Apa yang udah abang hasilkan dari bertani ini? Abang misalnya kayak tadi kan, abang kan aku bilang tadi kaya, pantas abang kaya, gitu kan? Udah banyak nih hasil bertani abang, gitu. Apa tadi sampai mana tadi? Allahu Akbar. Apa yang udah abang hasilkan Dari hasil dari tani. bertani tadi? Entah abang punya rumah di atau yang punya komplek tasbih abang, mana tahu kan? Oh, itu kalau itu kan tergantung rezeki kita masing-masing yang dikasih oleh Yang Maha Kuasa. Akan tetapi kita tidak bisa mengharap rezeki begitu saja tanpa usaha, kan begitu. Benar sekali. Jadi dari usaha tani saya ini udah lumayan banyak lah yang bisa saya tempuh. Seperti yang saya bilang tadi, dulunya saya belanja benih, belanja pupuk ke deli tua toko orang. Sampai sekarang kita tidak belanja ke toko orang lagi, akan tetapi kita udah bisa buka toko pertanian sendiri. Toko benih sendiri. Iya. Jual, berarti abang kayak jual benih-benihnya
begitu juga udah. Ya, dari benih, dari pestisida sampai ke pupuk. Pestisida Lengkap itu untuk alat. apa sih bang? Pestisida itu untuk adalah bisa dibilang untuk perlakuan benih untuk menanam, untuk menanggulangi hama dan penyakit pada tanaman, gitu. Sama pupuk. Selain benih, pestisida dan pupuk, apa-apa lagi yang abang jual di toko abang? Alat-alat pertanian, Alat pertanian. ya. Berarti ini kan bang, abang bilang tadi kan ini ada benihnya kan? Ada. Berarti abang udah jual tuh Udah. di toko abang, Iya. sehingga abang tidak beli ke toko-toko orang lagi. Iya. Benih apa sih bang gitu yang paling bagus? Mana tahu nih mungkin yang nonton, iya kayaknya tertarik nih, aku mau buat usahain juga gitu. Aku harus, karena kan nggak ngerti nih, bisa mungkin abang edukasi atau abang kasih tahu nih benih apa-apa saja yang harus kita butuhin untuk pertama, atau benih yang paling bagus untuk bertani. Kalau saya dari dulu semenjak saya bertani ini, bercocok tanam ini, saya selalu menggunakan benih yang berkualitas, yaitu seperti produk-produk dari cap panah merah. Panah Itu dulu merah. yang dari dulu saya gunakan. Kenapa bang? Kenapa abang milihnya panah merah? Emang bibit itu cuma panah merah gitu? Oh tidak, banyak perusahaan benih yang lain masih banyak itu. Selain macamnya. panah merah ada apa-apa lagi? Ada Pertiwi, Pertiwi. ada pokoknya banyak lah, Banyak. banyak perusahaan benih ini. Kenapa abang milihnya benih panah merah? Karena dari dulu saya berhasilnya bertani ini selalu saya menggunakan benih panah merah. Panah merah. Ya. Dari kacang panjangnya dulu, dari parenya, timunnya, gambasnya, jagungnya. Hasilnya gimana bang? Juga bagus nggak? Bagus. Hasil dari benihnya? Ya, hasil dari benihnya bagus. Pernah mengecewakan nggak? Maksudnya kayak apa, dari abang bertani dulu abang udah make benih panah merah, apa baru-baru aja? Dari dulu saya menggunakan benih panah merah dan pernah juga mengecewakan, akan tetapi perusahaan benih itu bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya dalam? Saya pernah tanam jagung manis dari panah merah juga, jagung manis sekada, bonanza. Pernah dulu saya tanam, daya tumbuhnya nggak bagus. Begitu saya laporkan sama petugasnya, itu diklaim loh, ditanggung jawab, diklaim. Itu saya senangnya bekerja sama dengan menggunakan benih panah merah ini. Berarti abang dari awal mula kali bertani udah pakai benih panah merah. Iya betul. Makanya abang tadi di toko abang jual benih panah merah, abang bilang. Iya. Sama benih yang lain juga. Iya. Abang? Benih yang lain juga. Iya. Kenapa abang jual benih yang lain, tapi abang tahu benih panah merah yang bagus? Gini, kalau masalah itu tidak semua petani ini mempunyai daya beli, karena benih panah merah ini karena berkualitas harganya sedikit berbeda dengan benih yang Sedikit lain, mahal. ya sedikit mahal. Jadi lagian namanya kalau pembeli ini kan dia punya hak pilih, Iya. dia punya hak pilih. Berarti nggak apa namanya, terserah lah ya. Ya. Tapi kalau rekomendasi dari abang lah, Ya bagusnya kita selalu menjual kualitas. kualitas. Nah, yang mana yang berkualitas itu kita arahkan, akan tetapi Tetap ya dia punya pilihan. daya beli pelanggan kita juga, daya beli dia. Ada banyak nggak toko penjual benih di daerah abang? Banyak sekali, Banyak sekali. banyak sekali. Dari toko kita ke toko sebelah paling sekitar 100 meter. Ke sebelah sini lagi 300 meter udah toko. Pokoknya banyak lah toko kalau di seputaran kita. Jadi kelebihan belanja di toko abang ini apa, kalau boleh tahu? Kelebihan kita sebenarnya membuka usaha toko pertanian ini baru 4 tahun. Kita masih pemula di situ. Sementara toko-toko yang lain udah pada maju semua kan begitu. Cuman akan tetapi kita selalu berpikiran positif.
positif, kita tidak pernah menganggap mereka saingan kita. Kita berusaha bagaimana bisa bekerja sama dengan mereka. Cuman kita di situ menjual apa ya? Bukan menjual bahan saja, akan tetapi kita menerima konsultasi pertanian gratis. Oh, jadi kalau ada bisa nanya-nanya nih sama Bang bisa ya. ya. Bahkan seperti sekarang di toko itu yang mengelola 100% sudah anak yang paling besar, dan saya bersedia dipanggil ke lapangan apabila ada terjadi masalah pada tanaman pelanggan kita itu. Kita turun ke lapangan, kita amati apa masalah tanaman dia itu. Setelah itu kita bawa ke toko. Terus setelah itu kita rekomendasikan dia harus mempergunakan pupuk apa, penyemprotan pakai apa, sehingga tanaman dari pelanggan kita itu kembali menjadi normal gitu. Oh, berarti ke toko Abang ini bukan hanya beli ini, abis itu pembelinya pulang udah gitu ya, Bang, kayak ya udah itu mungkin salah kamu cara ininya, nggak gitu ya Bang? Berarti Abang mau langsung ngedatangin, bisa konsultasi, bahkan Abang bilang Abang sendiri yang kesana ya, untuk ngurus apa namanya? Kadang-kadang begitu belum buka toko, pagi-pagi saya baru bangun, udah ditunggu itu di depan toko itu udah ditunggu. Toko belum buka, udah ditunggu. Oh, belum ditunggu. Kalau udah nunggu situ ya? Ya. Jadi begitu saya datang, saya bilang apa ada masalah? Ayolah kita tengok dulu, jagung saya seperti ini, padi saya seperti ini. Itu semua saya layani. Saya cek ke lapangan bagaimana sebenarnya kondisi daripada tanaman itu. Berarti Abang bukan cuma jual-jual aja ya Bang? Bukan. Berarti kayak ada konsultasinya. Selain konsultasi di dunia pertanian Abang bisa nggak konsultasi ke Abang ini perceraian gitu, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya? Bisa, karena bukan di bidang saya. Kalau perceraian, catatan sipil. Catatan sipil. Ya. Biar nggak tegang-tegang kali Bang, soalnya teman aku udah mau cerai, mana tahu nih Abang berminat untuk konsultasi perceraian. Berarti beda-beda ya Bang, beda bidang ya. Ada orang lain yang mengurus masalah perceraian. Kita hanya mengurus di masalah di tanaman. Berarti Abang ini enggak ada kan orang kayak semua hasil tanamanmu tuh bagus ya, kayak mana caranya? Berarti Abang nggak pelit ilmu. Ya, karena kalau bertani ini kita tidak boleh rahasia-rahasia, itu tidak boleh, karena kita nggak boleh berhasil sendiri, nggak bisa berhasil sendiri, karena lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap tanaman kita. Tanaman kita ini, kebun kita nih, seandainya kita rawat dengan bagus, tetapi tetangga kita tidak merawat, itu ada efeknya ke kita. Oh, berarti kayak berkesinambungan gitu ya Bang? Iya. Karena begini, saya bikinlah contohnya misalnya di sebelah kebun kita itu dibiarkannya semak. Sementara di kebun kita itu bersih. Udah. Akan tetapi kita tidak akan selamat 100% kalau kebun sebelah kita itu semak. Karena kebun sebelah itu menjadi sarang tikus. Sehingga tikus itu pindahnya ke ladang kita, dimakannya juga jagung kita ini begitu. Jadi kita nggak boleh pelit ilmu, kita harus berbagi bagaimana supaya kebun sebelah kita pun tidak semak dan berhasil juga gitu. Jadi kayak orang tetangga senang, kita senang, semua senang gitu ya Bang. Kan lebih enak sama-sama senang. Iya sih, mengayomi. Seperti kita ini kan, sama-sama senang kita di sini. Apa berarti senang sini ya? Senang. Kalau senang di situ di sini nggak senang kan? Bang, apa sih yang ngebuat Abang kekeh milih benih panah merah? Karena benih panah merah ini benih yang berkualitas dan ada pertanggungjawaban dari perusahaan benih. Seperti yang saya bilang tadi, seandainya kita membeli benih jagung panah merah, kita tanam,
ternyata benih itu bermasalah tidak tumbuh, itu bisa kita laporkan ke orang lapangannya langsung meninjau orang lapangannya langsung meninjau ke lokasi dan itu bisa diklaim. Berarti abang kayak curi-curi ilmu dari panah merah, abang aplikasikan ke toko abang ya? Kayaknya nih cocokologinya mungkin. Seperti sedikit-sedikit lah, dari sana sedikit, dari sini sedikit, dari sini sedikit. Jadi kayak gitu. ini Makanya saya tidak berteman dengan panah merah aja, berteman dengan yang lain. Karena ilmu yang saya dapat dari panah merah, ilmu yang saya dapat dari kompetitor yang lain, terakhir kan lebih banyak ilmu saya daripada mereka itu. Nah, gitu. Rasa kekeluargaannya apa kali bang? Rasa kekeluargaan Atau itu karena kan mungkin makan benih panah merah nih kayak gini kan, seperti saya keluarga gitu, nggak gitu ya bang? disayang istri Makanya. bisa. Oh, Disayang istri bisa. ya istri kan bagian dari keluarga Iya. juga ya, bang. Bener nggak sih kalau petani-petani seperti abang ini Iya. itu orang kaya gitu? Tidak semua. Karena kan bang butuh lahan yang besar, ya kan? Ya. Kayak abang bilang tadi lagi benihnya, alat-alat pertanian, Ya. itu kan modalnya gede, Ya. lumayan gede. Iya kalau berhasil nih Ya. nyoba pertama, kalau enggak kan mungkin ada rasa penasaran kita ngulang lagi gitu. Ya. Benar nggak sih bang, petani-petani ini orang kaya tapi yang memang hidupnya di pedesaan gitu? Kalau dipikir-pikir ada benarnya. Kalau dipikir-pikir ada benarnya. Satu contoh begini dia. Bahan pokok makanan itu sebagian besar dari hasil pertanian. Jadi kamilah petani ini yang menyediakan, mempersiapkan kebutuhan semua, terutama kebutuhan makanan pokok. Seandainya hasil dari kebun kami ini, makanan pokok ini habis kami makan, bagaimana dengan yang bukan petani? Bagaimana yang bukan petani? Ya nggak bisa makan. Makan beras plastik kan? Iya. Jadi petani ini kalaupun tidak kaya, udah pasti pekerjaan yang mulia. Berjasa gitu ya bang. Orang yang berjasa. Berarti uang apa banyak lah ya? Berarti kita ganti. Petani adalah pekerjaan yang mulia dan uangnya banyak. Benar kan? Kalau masalah sedikit sama atau banyak itu kan rezeki ada yang menentukan. Bilang aja kenapa ya bang? Abang kayak payah gitu dong ya. Dari abang datang supir kan kita udah tahu. Gitu ya? Tidak semua petani ini bisa sukses karena banyak juga petani ini hanya petani asal-asalan. Amatir. Ya, ikut-ikutan, lihat si A bertani, ikut Berhasil. bertani, nah gitu ikut-ikutan. Sementara dia tidak mempelajari bagaimana cara membudidayakan tanaman itu dengan baik dan benar. Kapan waktu pupuknya, kapan waktu semprotnya, begitu. Karena soalnya bang, teman-teman orang awak lihat itu kuliah di kota gitu, anak-anak petani tadi. Kebanyakan sih seperti itu, apalagi dari petani tanah karo sana kan, petani jeruk. Nah, Anak-anak kebanyakan sih kuliah di seperti kota. itu. Tapi kan sulit untuk saya mengucapkan petani itu orang kaya, itu sulit saya mengucapkannya. Ya, bisa sendiri ya, orang yang Iya. nilai ya bang. Cuman nggak susah begitulah, nggak susah mau makan bisa, mau makan jagung jagungnya segar, nah, mau makan pisang pisangnya segar, mau makan jeruk jeruknya segar. Gitu. Bang, di masa pandemi kemarin bertani ini maksudnya ya
bertani aja gitu ya? Maksudnya kayak apa kemarin gara-gara pandemi abang nggak kerja? Maksudnya kayak libur nih. Ya. Apa tetap apa sih ada ngaruh nggak sih bang masa Ada. pandemi ini ke Kalau pengaruhnya pekerjaan abang? ada semasa pandemi COVID-19 itu ada karena PPKM. Nah, karena PPKM. Ngaruhnya di bagian mana bang? Penjualan daripada hasil pertanian ini sulit untuk dalam transportasinya sulit. Karena dibatasi jalan-jalan Iya, tadi ya contohnya bang. kalau seperti jagung manis pengiriman keluar daerah itu kan sulit sekali dibatasi. Kadang-kadang disuruh pulang begitu. Di situ pengaruhnya sama kami petani ini. Bang, aku mau nanya, pernah nggak sih bang, maksudnya 2 hektar nih abang tanam jagung, terus kayak dimakan hama atau semuanya rusak, pernah nggak sih bang? Kalau untuk selama ini belum pernah. Sama sekali belum pernah. Belum pernah. Selalu berhasil berarti. Berhasil. Sekalipun bang. Iya, sekalipun nggak pernah nggak berhasil. Ya wajar sih ya bang. Makanya banyak yang konsultasi sampai abang belum bangun tidur, orang itu udah nungguin abang. Iya. Karena berarti abang kayak nggak pernah ya. Iya. Bahkan dimakan hama pun nggak pernah ya. Nggak pernah. Karena itu selalu kita jaga, kita rawat. Tanaman itu kita rawat. Tanaman itu jangan disepelekan, jangan begitu ditanam ditinggal. Nggak ada perasaan rindu. Kita harus perasaan rindu itu harus ada. Perasaan rindu dengan tanaman kita, dengan kebun kita harus ada perasaan rindu. Menyayangi gitu Iya, bang. betul. Kayak yang layaknya anak sendiri gitu ya, Ya, karena dirawat. begini, ada perbedaan manusia dengan tanaman. Kalau manusia, kalau kita sakit, kita ke rumah sakit. Tim medis itu ataupun dokter dia bisa bertanya apa keluhannya Pak, mana sakit, demam, udah berapa Iya. hari demam, kan begitu. Iya. Bagaimana dengan tanaman? Bagaimana konsultasi kita dengan tanaman? Apakah mesti saya tanya, kau mau apa jagung? Saya bilang Iya, kan, benar. kan nggak mungkin. Akan tetapi tanaman selalu menunjukkan ciri-ciri, tanda-tanda dikasihnya, ditunjukkannya itu ciri-ciri dia mau apa. Berarti abang udah pakar lah ya. Saya kayak udah ngerti nih, ini gini nih, kurang nih gitu ya. Satu contoh, kita ke kebun, kita lihatlah ini jagung. Kita lihat jagung ini warnanya pucat, kuning, nggak hijau gitu. Berarti itu sudah menunjukkan tanda-tanda dia mau minta makan. Itu dia mau minta makan. Kasihlah aku makan, bawalah aku pupuk kemari, kita seperti itu. Begitu kita mengerti di situ, kita kasih pupuk, kita tunggu 4 hari sampai seminggu, dia udah berubah dia cantik. Nah, warnanya hijau gitu. Berarti tetap diperhatikan juga Tetap ya memperhatikan. bang. Dia Nggak selalu, tanaman ini sih. selalu menunjukkan ciri-ciri tanda-tanda apa yang dia mau. Berarti nggak kayak udah ditanam disiram dah kita biji gitu, nggak gitu ya bang? Oh, nggak bisa. Diperhatiin Iya. juga. Tadi abang bilang kan anak abang yang jaga toko abang sekarang tuh ada Iya. abang yang pertama. Ya. Sekarang anak abang udah ada berapa emangnya? Tadi kan yang pertama, mana Iya. tahu udah 10. Kalau masalah anak ada 3. Ya. Yang paling besar laki-laki, yang nomor 1 laki-laki, nomor 2 perempuan, nomor 3 laki-laki. Nomor 3 lagi. Ya. Yang paling besar tadi yang Yang jaga paling toko. besar sudah dia sekarang menjadi yang mengelola usaha toko pertanian ini. Toko abang. Iya. Maksudnya orang itu kayak ada nggak memang abang suruh kayak kalian kayak papa aja gitu, kayak bapak aja kalian berusaha gini, apa abang bebasin milih cita-citanya? Sebenarnya saya berikan untuk anak-anak itu untuk bebas memilih. Kita Ini tidak- serius kan bang bebas memilihnya, bukan karena di kamera kan? Bukan, Nah. bukan serius.
Kadang banyak orang tua gitu bang. Satu contoh begini, anak saya yang laki-laki yang nomor 1 ini sekarang dia udah mengelola usaha toko pertanian saya. Sebenarnya dulu dia mau lanjut, tapi SMA dulu dia mau masuk perguruan tinggi, akan tetapi dia sakit. Dia sakit, dia pending dulu setahun, katanya tahun depan mau masuk perguruan tinggi. Akan tetapi setelah setahun saya gandeng dia, saya ajak dia kerjasama di toko pertanian. Loh kok dia akhirnya tidak mau lagi begitu, dia tidak mau jadi lagi. lupa kayak mau lanjutin sekolahnya. Iya, tidak mau lagi dia sampai sekarang tidak mau lagi dia. Udah Pak, saya di dunia bisnis usaha toko pertanian ini aja lah begitu. Jadi sekarang udah dia yang kelola ya bang? Iya, sudah 100% dia yang mengelola. Saya bagian lapangan. Saya memberikan penyuluhan sama pelanggan-pelanggan kita. Dia sendiri bahkan yang kayak gitu ya bang, enak juga nih sampai dia. Berarti sampai sekarang dia nggak ngelanjutin itu ya? Nggak. Tetap ngelola bisnis yang abang tadi? Iya, dan saya pun sebenarnya tidak terlalu berambisi untuk seperti meraih jadi aparatur pemerintah begitu. Tidak, saya lebih senang memang anak saya kalau bisa jadi pengusaha-pengusaha. Walaupun di usaha tani. Berarti yang nomor 1 kalau bisa kayak sesuai harapan abang lah gitu ya? Kalau bisa. Yang kedua bang, apa yang tiga-tiganya nih tertarik di bisnis pertanian ini? Yang kedua ini tahun depan dia ada rencana mau melanjutin ke perguruan tinggi yang perempuan. Akan tetapi saya ajak juga di bisnis jualan online gitu. Jadi saya ada di kebun panen tomat, panen terong kan, panen jagung. Itu nanti panen oyong itu nanti dibikinnya di jualan online itu. Di jualan online. Jadi nanti sore udah direkap itu pesanan berapa, baru di packing baru sore udah sibuk dia antar. Berarti kayak abang kenalin dulu. Pokoknya lah. Saya yang pertama mendidik anak saya bagaimana dia biar pintar mencari uang dan bukan membatasi untuk berpendidikan. Silakan. Tapi mereka yang nggak mau ya bang. Ya. Kayak nyamannya dulu apa gini tuh lah. Ya tapi yang anak gadis ini yang nomor 2 tahun ini memang dia kembali masuk ke perguruan tinggi. Anak keempat abang gimana? Anak ketiga. Iya, anak ketiga. Iya. Enggak, maksudnya keempat tambah aku 1 gitu bang. Oh bisa. Kan bisa juga kelola bisnis abang. Biar gitu. kita rombak di kartu keluarga sekalian. Biar nanti kami, karena kan nanti yang ada nomor 2 mau ngelanjutin kuliah, jadi kayak gantian gitu, roket sama keempat. Nanti awak kirim ya bang? Bisa. Ke WA bang ya? Bisa. Kalau yang ketiga bang? Yang ketiga masih SD. Masih kecil. Ya, masih SD. Abang punya nggak sih keinginan kayak tinggal di kota, hidup foya-foya? Karena kan abang udah, kalau bisa dibilang di dunia pertanian ini abang udah kayak pakem gitu, udah tintas gitu. Kalau menurut saya nggak pernah berkeinginan tinggal di kota. Bising. Alasannya bising gitu bang? Ya bising. Ribet lah kalau di kota. Ribetnya gimana bang? Maksudnya kan kayak apa-apa yang mau abang kunjungin, apa-apa yang mau abang beli, itu kan kayak gampang dan dekat gitu. Kenapa abang nggak mau? Di kampung kita sana pun kalau mau beli apa aja pun bisa, tinggal pakai ini kok, bisa diantar ke rumah. Iya sih. Apalagi beda rame aja kan? Rame bikin bising. Hidup ini perlu tenang. Berarti kayak tinggal di pedesaan itu berarti tenang gitu ya bang? Tenang. Makanya banyak orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha, kenapa dia bikin villa di bukit-bukit sana? Menjauhkan diri dari keramaian. Iya. Tenang dia di sana, nyantai, tidur sama keluarga.
kalau pengen bangun rumah di kota nggak usah abang tinggalin gitu, entah misalnya sekali-sekali kayak kita ke situ nanti gitu. Kalau di kota saya tidak kepingin. Pokoknya nggak pengen ya bang? Nggak pengen. Pengennya di situ aja. Iya. Yang buka rumah kayak udah, hai anak-anakku. Kalau bisa buka rumah nampak kebun. Hmm. Oh, nampak sebelah sini kebun jagung, sebelah sini kebun padi. Apalagi kebun durian, apa nggak enak? Bang, alamat rumah abang ini di mana? Maksudnya di daerah mana? Oh, Nanti kita ngomong-ngomong gini kan bang, kira orang nih bohong nih, mana di mana Ya. ladang abang ini gitu kan? Saya tinggal di Dusun 1, Desa Kuta Tengah, Kecamatan Namorambi, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Lengkap dikasih tahu abang ini. Nomor rumah abang Kalau nomor mau rumah, konsultasi mana tahu? kalau nomor rumah kita nggak punya. Akan sama- tetapi kalau di Google Maps udah ambil aja Ulin Atatani, ditunjuk, diantar sampai tempat. Kalau alamat toko abang Di situ juga. di situ. Ya. Di situ. Ladang abang, kebun Kalau kebun di situ juga. di situ juga, Iya. dekat-dekat situlah. Ya, dekat-dekat situ. Udah satu Seputaran paket juga. ya, Bang? Iya. Tuh ya, kalian dengerin tadi dari bilang abang ini, jadi ini nggak bohong. Hasil taninya juga udah dibawa nih, jagung ungu, jantan, dan jagung putih rasanya. Apa sih bang kepuasan yang abang rasakan selama ini dalam bertani? Kepuasan dalam bertani, saya bertani ini salah satu hiburan buat saya. Hiburannya gimana maksudnya? Contohnya, misalnya ini pas ada undangan, pesta saudara mungkin di luar kota, berangkat kan jenuh kita itu, udah capek. Begitu pulang sampai di rumah, setengah jam aja lagi ada waktu untuk kebun. Itu saya ke kebun itu. Begitu sampai di kebun, saya duduk di gubuk, saya minum air putih, saya melihat tanaman saya bagus. Itu udah lega, pikiran ini sama pandangan ini udah enak kembali, udah segar lagi begitu. Secinta itu berarti ya bang ya? Iya. Sayang dan rasa memiliki ya. Iya. Tapi tadi kayak mana bang? Bisa kan? Jadi anak keempat. Bisa. Ya kan? Bisa. Yang kedua tadi kan mau kuliah. Coba terus. Kalau tambah anak nggak masalah. Ya kan bang? Asal jangan kan tambah istri. Siapa nama istri ya bang kalau boleh tahu? Amanda Bruce Tepu. Mama Amanda, ini anakmu Regina loh, anak baru. Perkenalan. Biar direstui sama Mama Amanda. Soalnya aku udah dicoret bang dari kakakku. Oh Iya. iya. Perkara buat konten sama orang Sumbing, ngomongnya tak apa-apa kan bang. Kok keluar aja gitu. Abang, tadi kan abang bilang abang kayak nengok tanaman udah tenang, udah lega gitu. Dari abang pergi, terus kalau ada abang waktu bisa abang sempatkan ke sana. Pernah punya hubungan apa bang sama tanaman-tanaman abang sampai abang secinta itu, sesayang itu? Wow, itu luar biasa. Itu yang saya suka. Hubungan saya dengan tanaman itu begini dia. Saya pernah kasih uang sama tanaman. Saya kasih uang sama tanaman 1 juta. Rupanya tanaman ini kasihnya sama saya kembali 10 juta. Wow, berapa persen tuh? Itu yang saya suka. Saya kasih 1 juta rupiah untuk tanaman ini. Saya kasih dia makanan, saya kasih dia minuman. Saya keluarkan dari kantong saya 1 juta. Udah tumbuh dia dengan segar dan bagus, sehingga dia mau mengembalikan uang saya 10 juta. Berlipat-lipat ya bang? Ya. Siapa tidak senang seperti itu? Semua orang senang. Nah, kalau nggak percaya kamu, coba. Ku kasih sama kamu 100.000, nanti sore kamu kasih sama saya 1 juta. Saya senang itu. Ya kan? Senang kan? Iya. Abang ada bang? Aku kasih 100.000, abang balikin 110 juta mau bisa? lah, Nggak bisa? Nggak bisa. Oh, Nah, mana sementara tahu, kan? sementara tanaman bisa kan? Iya. Jadi kalau udah begitu kita hubungan kita timbal balik dengan tanaman ini, kenapa kita tidak suka?
Bang, tapi selain dia bisa kasih impact berapa persen nih, persen tuh abang, kenapa abang kayak sesayang itu sama makhluk? Ya makhluk juga sih, tanaman, tumbuhan, tapi kan ada kok, misalnya kan kita nih sayang tuh sama anak kita, sama saudara kita, sama orang-orang lain, sama orang yang membutuhkan bahkan. Tapi kenapa abang kayak spesifiknya tuh lebih ke tanaman selain dia ngasih impact yang bagus untuk abang? Kalau soal itu begini dia, saya bilang tadi saya memberi ke tanaman. Setelah saya beri, akhirnya dia bisa memberi 10 kali lipat dari yang saya beri, 10 kali lipat. Jadi di situ saya dapat keuntungan dan menghasilkan. Tadi adik tanya bersedekah itu kok harus ke tanaman, kenapa tidak ke manusia, kan begitu? Menyayangi kan begitu. Artinya bukan saya tidak sayang sama manusia, bukan tidak sayang sama keluarga. Karena kalau tidak menghasilkan dari kebun ini tadi, saya kan tidak bisa menunjukkan kasih sayang terhadap keluarga, terhadap sama manusia. Nah, itu harus dia seimbang. Jadi dari hasil kebun ini tadi yang dikasih tanaman, pertama saya kasih sama tanaman, tanaman mengasihi saya berlipat. Setelah sama saya, itu saya bikin menjadi alat untuk menunjukkan kasih sayang sama sesama manusia, termasuk keluarga. Dan dari situ saya bisa bersedekah, misalnya di perayaan-perayaan keagamaan. Saya udah pernah juga loh membantu donatur begitu, pernah. Jadi kita harus seimbang. Ke tanaman pun harus kita sayang, ke sesama manusia pun kita sayang, begitu. Ke binatang berarti abang enggak ya? Ke binatang juga. Iya. Binatang, Ya, binatang kita juga ada di rumah. Itu kalau mandi dipakai sampo juga, pakai pewangi begitu. Berarti cinta ke semua makhluk hidup ya, Bang? Iya. Walaupun dia tidak memberi impact juga, cinta nggak sih rasa abang harus kita? Harus menghargai dan menyayangi nggak sih? Harus. Betul tuh Bang, harus ya? Betul. Harus ya, harus. Ya. Idola abang di Medan ada nggak? Maksudnya? Idola abang yang di Medan, di Sumatera Utara. Saya kayak abang mengidolakan dia nih, atau mungkin dari pertaniannya yang bagus. Bukan. Selain daripada cinta tanaman, saya paling cinta sama keluarga, tanaman dan keluarga, itu aja. Oh, berarti abang tidak ada mengidolakan siapapun? Tidak. Tidak ada. Ya. Keluarga itu yang utama. Selain dari itu tadi ya Bang, tetap keluarga. Ya. Pesan-pesan yang ingin abang kasih sama orang nih yang dia mau baru coba untuk terjun ke dunia pertanian, apa Bang? Bisa di situ Bang. Pesan saya untuk teman-teman ataupun saudara-saudara yang baru berkecimpung di dunia pertanian, jangan takut dan jangan malu. Bertani itu bukan suatu hal pekerjaan yang tidak mulia, bahkan tetapi pekerjaan yang sangat mulia. Karena tanpa kita petani, kebutuhan pokok, kebutuhan pangan tak akan mungkin terjaga. Boleh nggak Bang nanti kami undang anak abang kemari untuk nanya-nanya dia juga kenapa dia kayak memilih dan suka di pertanian, padahal kan dia bisa kayak karirnya tuh bisa di ininya lah, kembangin gitu. Ya, karena kan begini kan, mungkin saja setiap manusia ini dia berbeda keinginan, berbeda cita-cita, maksudnya kan begitu. Boleh, silahkan diundang, akan kita hadirkan. Boleh ya Bang? Boleh.
Selain untuk orang yang mau mencoba bertani atau lagi sedang bertani, yang pengen lagi Abang bilang untuk semua saudara-saudara kita yang lagi nonton kita nih apa Bang? Ya, saya harapkan kepada semua seluruhnya teman-teman yang belum menjadi petani, yang mau, marilah bertani, karena petani itu adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia. Ya, yuk bertani, gitu ya Bang. Ya. Oke Bang, makasih sudah mau menyempatkan waktunya datang ke sini, berbagi pengalamannya sama kami semua di sini. Sehat-sehat selalu, Bang. Amin. Kasih. Dah.